Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sampurasun, kula nuwun parakan sasadaya sehat walafiat penuh barokah. Kali ini saya coba mau sedikit mengulas tentang kelahiran dan simbol-simbol apa saja yang melekat pada seseorang yang misalkan terlahir hari Senin, itu simbolnya apa dan seperti apa orang tersebut, serta jodoh yang selaras dan karir yang tepat itu di bidang apa. Yuk kita langsung saja dimulai. Orang yang terlahir di hari Minggu atau Ahad. Lambang kelahiran hari Minggu adalah mega atau langit. Nah, itu simbolnya itu mega atau langit. Orang ini biasanya mempunyai banyak sahabat karena pergaulannya luas, seluas angkasa, seluas langit. Apalagi orang ini juga termasuk mempunyai watak yang cukup ramah. Akan tetapi sayangnya pada orang yang lahir di hari Minggu cenderung sering berlarut-larut di dalam duka. Dia mudah baperan gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia punya pengalaman yang tersakiti, itu akan dibawa terus berlarut-larut. Dia juga tipe orang yang harus selalu dituruti. Jadi orang ini tuh orang yang kelahiran di hari Minggu biasanya punya sifat atau cita-cita yang sangat tinggi, dan kayaknya kalau belum tercapai dia akan terus mengejar sampai cita-citanya tercapai. Nah, karir yang cocok untuk orang yang mempunyai simbol angkasa atau langit, usaha yang berkaitan dengan angkasa. Ya, contohnya misalkan usaha kecil-kecilannya adalah misalkan jualan layang-layang. Nah, itu kan berkaitan dengan angkasa. Atau jualan bisnis burung gitu, itu juga berkaitan dengan angkasa. Atau kalau menjadi seorang yang berprofesi sebagai pilot, nah pilot juga kan berhubungan dengan angkasa. Atau boleh jadi bisa mempunyai banyak pesawat terbang. Ya, itu akan sangat cocok untuk orang yang terlahir di hari Minggu karena simbolnya angkasa atau langit. Lalu jodoh yang selaras dengan orang yang terlahir di hari Minggu itu semua hari cocok untuk orang yang terlahir di hari Minggu, karena dia berkaitan dengan semuanya yang ada di atas muka bumi. Ya, kan tetapi yaitu harus bisa memahami orang-orang yang mempunyai simbol angkasa ini, karena dia kadang-kadang merasa dirinya itu lebih hebat dari yang lainnya, sehingga susah dikritik karena dia merasa yang dilakukan adalah sesuatu yang hebat dan benar. Nah, akan tetapi tidak semua yang mempunyai simbol angkasa ini menjadi tinggi dan sombong, karena bisa jadi dia lahirnya di Minggu Pahing, Wage, atau jam-jam tertentu, siang, malam, itu juga nanti bisa mempengaruhi watak dan sifat seorang tersebut. Nah, saya menjelaskan universalnya saja, hari Minggunya saja. Itu hari Minggu cenderung seperti itu. Oke, berikutnya yang terlahir di hari Senin. Orang yang lahir pada hari Senin dilambangkan dengan bunga. Ya, jadi orang yang mempunyai simbol bunga wajar jika dia tuh disukai orang, karena memang cenderung lebih indah dilihat dan suka mementingkan penampilan, mengutamakan kerapihan, keanggunan, dan keindahan. Jadi orang yang terlahir di hari Senin tuh orangnya itu ya sangat
memperhatikan dirinya sendiri agar dia tuh indah dipandang orang. Kalau cewek itu sangat cantik, kalau laki-laki itu tampan rupawan. Orang yang terlahir di hari Senin memang cenderung agak keras kepala dan agak membanggakan diri sendiri karena lebih penting penampilannya. Jadi dia kadang-kadang agak sulit untuk memperhatikan orang lain karena dia lebih suka memperhatikan dirinya sendiri. Nah, itu juga tidak semua yang terlahir di hari Senin itu mempunyai sifat yang seperti itu. Karena bisa jadi dia lahirnya di malam hari, siang hari, atau Senin Wage, Pahing, Kliwon, itu ada pengaruh sifat. Nah, untuk jodoh yang lebih selaras, itu nanti bisa lebih cocok orang yang terlahir di hari Senin berpasangan dengan yang di hari Rabu, karena hari Rabu itu mempunyai lambang yang melengkapi bunga. Nah, hari Lebo nanti tunggu ya apa simbolnya. Kemudian untuk karir yang lebih tepat itu yang berkaitan dengan bunga-bunga, ya bisa bunga bank ya cocok ya, itu bunga bank. Bisa jadi pengusaha yang berhubungan dengan bunga dan wewangian, keindahan, itu bisa selaras dengan jiwa orang yang terlahir di hari Senin. Ya, itu dikembangkan sendiri yang berhubungan dengan bunga. Lalu berikutnya adalah orang yang terlahir di hari Selasa. Orang yang lahir pada hari Selasa dilambangkan dengan api. Jiwa sosial orang ini terbilang tinggi sehingga senang membantu tanpa membedakan. Sayangnya jika marah, ini mudah berapi-api dan suka membesar-besarkan masalah. Nah, itu yang paling mendominasi orang yang terlahir di hari Selasa, karena lambangnya adalah api. Hebatnya orang yang terlahir di hari Selasa, itu orangnya pantang menyerah. Semangat juangnya sangat tinggi. Dia bisa memberikan semangat untuk dirinya sendiri, bahkan menyemangati orang banyak. Meskipun dia agak sedikit egois dan memang cenderung egois, bahkan emosinya juga meluap-luap, akan tetapi jika kelahiran hari Selasa ini dibarengi dengan jam-jam tertentu, siang atau malam dan hari-hari tertentu, itu akan bisa mereda dan mempengaruhi serta melengkapi sifat yang lebih cenderung berapi-api. Nah, jodoh yang selaras dengan orang yang terlahir di hari Selasa yang berlambangkan air. Nah, yang mempunyai lambang air itu yang terlahir di hari apa? Nanti akan saya bahas ya. Dan untuk karirnya itu lebih tepat yang berhubungan dengan lambangnya, yaitu api. Ayo coba jelaskan, siapa yang tahu silahkan di komen saja. Bisa jadi dia menjadi, kalau zaman dulu tuh empuk ya, bikin keris kan pakai api, bikin sate pakai api. Pokoknya berhubungan dengan api ya, silahkan dikomentari. Lalu berikutnya yang terakhir di hari Rabu. Rabu ini melambangkan daun. Nah, tadi yang di hari Senin itu, Rabu itu akan lebih cocok dengan hari Senin, karena hari Senin itu lambangnya bunga, dan hari Rabu lambangnya adalah daun. Seperti saya nih, hari Rabu nih. Nah, saya punya lambang daun. Orang yang mempunyai lambang daun atau yang lahir di hari Rabu, biasanya orang tersebut punya sifat pendiam, tenang, wibawa, dan ramah. Jadi dia lebih bisa menyenangkan orang lain, lebih bisa memberi perlindungan orang lain. Seperti layaknya daun itu, kalau misalkan daun itu besar, rimbun, maka ketika orang
sedang kepanasan bisa berteduh. Jadi orang yang mempunyai lambang daun yang lahir di hari Rebo itu lebih menjadi penyejuk untuk jodoh selarasnya di hari Senin. Jadi kembali lagi, hari Rabu pun sama. Hari Rabunya hari Rabu Pon Wage itu ada pengaruh juga. Dan untuk karirnya orang yang di hari Rabu itu cocok yang berkaitan dengan dedaunan atau filsafat daun gitu ya. Kalau berkaitan langsung dengan daun ya bisa jadi atau daun telinga, apa daun-daun yang ada di pohon, jualan daun gitu, atau daun pintu dan daun-daun lainnya. Atau kalau mau ngambil filosofinya yang menyejukkan tadi, bisa meneduhkan orang lain. Nah, itu juga bisa menjadi satu profesi. Nah, kalau saya jadinya malah pelukis. Yeah. Oke, berikutnya yaitu orang yang terlahir di hari Kamis. Hari Kamis itu lambangnya adalah angin. Orang yang terlahir di hari Kamis, orang ini punya motivasi kerja yang sangat tinggi, tekun, dan tidak mudah menyerah. Akan tetapi, dia mudah terombang-ambing, dia tidak teguh pendirian, dia mudah diarahkan kemana saja, dan biasanya orang yang terlahir di hari Kamis itu kalau sudah punya keinginan itu kayaknya harus dia capai. Dan untuk usaha yang lebih tepat, orang yang terlahir di hari Kamis yang berhubungan dengan angin. Ayo, kira-kira kalau dia pembisnis, bisnis apa ya cocoknya? Atau dia berdagang, dagang apa ya cocoknya yang berhubungan dengan angin? Ya, banyak ya. Kalau usaha kecil-kecilannya bisa juga jadi tukang sate, itu kan pakai angin tuh. Atau jualan kipas angin. Ya pokoknya yang berhubungan dengan angin. Atau kalian punya pendapat sendiri, silahkan dikomentari yang tepat untuk orang yang mempunyai lambang angin atau terlahir di hari Kamis. Lalu jodohnya lebih cocok di hari apa? Orang yang terlahir di hari Kamis ini akan lebih tepat berpasangan dengan orang yang punyai lambang angkasa tadi, yaitu hari Minggu. Nah, itu lebih menyatu antara angkasa dan angin, itu lebih tepat gitu, dan bisa saling menyelaraskan diri. Oke, berikutnya yang terlahir di hari Jumat. Nah, hari Jumat ini lambangnya air. Nah, yang hari Jumat ini tadi yang akan lebih cocok berpasangan dengan yang mempunyai lambang api, yaitu Selasa. Orang yang hari Jumat bisa selaras juga dengan yang mempunyai lambang daun, bunga, itu juga tepat karena bisa menghidupi gitu. Dan orang yang terlahir di hari Jumat, dia sifatnya sangat mengalah. Sifatnya teduh, tenang, membawa kesegaran. Namun jangan coba-coba untuk mancing-mancing, memantik kemarahannya. Jadi kalau sekali marah meluap lebih bahaya, bisa tak terkendali. Dan untuk usaha atau karir yang tepat, orang yang terlahir di hari Jumat itu yang berkaitan dengan sifat dan lambangnya. Ayo, kira-kira apa yang berkaitan dengan air? Bisa jadi dia kalau ya usaha kecil-kecilnya adalah nelayan atau jualan air galon, atau ya apalagi yang lebih besar, silahkan di komentar ya. Berikutnya yang terakhir di hari Sabtu. Hari Sabtu itu dilambangkan sebagai bumi. Wah, luar biasa nih, bumi. Orang yang lahir di hari Sabtu mempunyai fisik yang kuat, tegar, kokoh, serta mempunyai pendirian yang
kuat, pendirian yang tangguh. Dia juga punya cita-cita yang luas seluas bumi, sehingga punya tekad kuat dan tak mudah putus asa. Jika ingin menyelaraskan dengan pasangannya, maka bumi ini juga bisa cocok berpasangan dengan bumi dan langit. Maka dia akan menjadi orang yang sukses berlimpah. Kalau kaya sekali, kalau jatuh sekali. Nah, itu konsekuensi kalau Sabtu dengan Ahad itu disatukan. Bisa kaya, juga bisa tidak punya apa-apa. Dan usaha yang paling cocok untuk orang yang terlahir di hari Sabtu atau yang berlambangkan bumi itu sangat banyak juga. Ya, usaha kecil-kecilnya dia bercocok tanam. Seorang petani yang bisa menghasilkan penghasilan dari bumi. Ya, petani kan seperti itu ya. Nah, apalagi yang lebih cocok dan lebih pas yang berkaitan dengan bumi? Silahkan dikomentari ya. Nah, demikian tadi sedikit penjelasan tentang hari kelahiran dan lambang-lambang yang oleh para leluhur disematkan sebagai gambaran atau filosofi watak dan tabiat yang sesuai dengan kelahiran kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Rahayu.